Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran ketujuh yaitu beriman kepada malaikat Allah. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa dengan harapan semoga ditambah ilmu kita dan diberikan ilmu pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak video ini diharapkan kalian bisa memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Terlebih dahulu mari kita baca surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dari ayat ini, kita sebagai orang yang beriman, sudah pasti beriman kepada siapa? Kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah dan Rasulnya, yang merupakan ini beberapa dari rukun iman. Ada berapakah rukun iman? Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, qada dan qadar. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas iman kepada Allah serta iman kepada Rasulullah. Dan hari ini kita akan membahas iman kepada malaikat-malaikat Allah. Makna beriman kepada malaikat. Yang pertama adalah meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat. Mari kita lihat gambar di samping. Terdapat suatu pohon yang dihembuskan oleh angin, sehingga daun-daun di pohon tersebut bergerak dengan kencang. Apakah kalian melihat angin itu? Tentu tidak. Tapi dari daun yang bergerak itu menandakan bahwa angin itu ada. Sama halnya dengan malaikat. Malaikat tidak bisa dilihat, tapi kita harus meyakini keberadaannya, bahwa malaikat itu ada. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Malaikat itu makhluk Allah, sama dengan kita sebagai manusia juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Untuk itulah malaikat ini juga tidak boleh disembah. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Dari sifat-sifat khusus inilah yang membedakan antara malaikat dengan makhluk yang lainnya. Apakah sifat-sifat khusus malaikat itu? Yang pertama, malaikat itu selalu patuh kepada perintah Allah. Allah memang menciptakan malaikat sebagai hamba yang akan melaksanakan selalu perintahnya. Malaikat ini tidak pernah membangkang atas perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, selalu malaikat kerjakan. Kemudian malaikat ini tidak mati sampai nanti hari kiamat. Kemudian
malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur. Kemudian malaikat tidak makan dan tidak minum. Tentunya malaikat ini tidak mempunyai nafsu. Dan yang kelima, malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Inilah sifat-sifat khusus malaikat. Apakah tugas-tugas malaikat itu? Mari kita akan mempelajari nama-nama malaikat serta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Apa wahyu itu? Wahyu adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada seorang manusia pilihan Allah untuk diutus di muka bumi ini untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang kita kenal manusia atau utusan Allah itu disebut dengan nabi atau rasul. Kemudian yang kedua yaitu malaikat Mikail yang tugasnya menyampaikan rezeki seperti makanan, buah-buahan. Kemudian malaikat Mikail ini juga anak-anak dikenal dengan malaikat yang menurunkan hujan. Kemudian ketiga yaitu malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Apa itu sangkakala? Merupakan trompet yang nanti akan dibunyikan pada hari kiamat. Kemudian yang keempat yaitu malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itulah tugas malaikat Israel. Kemudian yang kelima dan yang keenam adalah malaikat Mungkar Nakir. Tugasnya adalah memberikan pertanyaan di alam kubur. Setelah manusia mati, apa pertanyaannya? Di antaranya, siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Serta apalah kitabmu? Kemudian yang ketujuh yaitu malaikat Raqib. Tugasnya adalah mengawasi dan mencatat amal perbuatan manusia. Sedangkan malaikat Atid mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Dua malaikat inilah yang mencatat segala amal ibadah kita selama di dunia, yang nantinya buku catatan amal tersebut kita dapatkan saat kelak di akhirat nanti. Jika perbuatan buruk kita lebih berat, maka kita akan menemui malaikat yang satu ini, yaitu malaikat Malik yang bertugas sebagai menjaga pintu neraka. Namun, jika catatan amal kita, perbuatan baik kita lebih berat, maka kita akan bertemu dengan malaikat yang satu ini, yaitu malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Inilah 10 nama malaikat yang harus kita ketahui beserta tugasnya. Lalu, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat apa saja? Yang pertama adalah suka bersedekah atau berinfak, untuk peduli, untuk menolong sesama. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang-orang yang kikir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini sebagai motivasi untuk orang-orang yang suka bersedekah. Mereka yang bersedekah, ada dua malaikat turun yang mendoakan. Tentunya malaikat akan mendoakan mereka yang berinfak agar diberikan ganti yang lebih. Kemudian yang satunya berdoa agar dibangkrutkan bagi orang-orang yang kikir.
Kemudian yang kedua adalah gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Seperti apa? Berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kalian. Mari kita tutup dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.